Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang kafir Quraisy sudah mencoba bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman semuanya bisa mengecek di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bagaimana orang kafir berunding untuk menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak dapat untuk dihentikan. Justru yang namanya syariat Islam ini pada waktu itu semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Semakin kesulitan orang-orang kafir untuk menahan, membendung dahsyatnya daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang didapatkan? Yang didapatkan akhirnya mereka tidak ada kata lain kecuali dengan kekerasan. Siapapun yang memegang syariat Islam maka pasti akan mendapatkan cacian, pasti akan mendapatkan hujatan. Bahkan bukan hanya sekedar itu, sampai ke tingkat fisik mereka melakukannya. Bagaimana Zaniro ditusuk matanya, bagaimana keluarga Yasir, ibu bapaknya dibunuh oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Bagaimana Sayyidina Bilal ditarik keliling kota Mekah tanpa harus menggunakan pakaian. Karena apa? Karena subhanallah digusur keliling kota Mekah dengan menggunakan kuda sehingga punten darahnya bercucuran di tubuhnya depan ataupun belakangnya. Dahsyatnya seperti itu. Maka dengan melihat situasi keadaan seperti ini, apa yang terjadi? Dalam keadaan yang sangat menyulitkan, yang dalam keadaan sangat-sangat terjepit keadaannya, kasihan melihat keadaan demikian, maka ini adalah pemikiran yang luar biasa yang Rasulullah katakan, ini untuk menyelamatkan. Rasulullah katakan, karena Rasulullah melihat bagaimana Ashabul Kahfi ketika dikejar-kejar oleh pemuka ataupun para pejabat zalim pada waktu itu. Kita tahu kemana Ashabul Kahfi larinya. Apakah dia tetap berada di lokasi itu? Apa dia pergi? Pergi, meninggalkan yang namanya tempat, yang mana tempat itu penuh dengan kezaliman. Siapapun yang mempertahankan syariat pada waktu itu bertauhid, tidak ragu lagi raja yang pada waktu itu berkuasa menghukumnya sampai tingkat pembunuhan. Maka akhirnya Ashabul Kahfi meninggalkan tempat itu, lalu bersembunyilah. Yang sangat terkenal Kahfi itu artinya apa? Goa. Masuklah di goa. Iya, untuk menyelamatkan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah terjadi saat itu, karena tanpa disengaja membunuh salah satu daripada Bani Qibti, lalu akhirnya murka Fir'aun, maka dicari Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun untuk menyelamatkan dirinya harus hijrah dari Mesir ke Madian. Jadi kisah-kisah, cerita-cerita tentang masalah ini sudah ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka punten sebelum Rasulullah hijrah, bahkan sebelum Rasulullah memutuskan untuk menyampaikan kepada para sahabatnya, melihat situasi yang ada, apa kata Rasulullah? Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, idhabu ila ardis sidq, ardil habasyah,
fa innahu fihi malikun la yadhlimuhu ahad. Simpan baik-baik teman-teman semuanya. Rasulullah katakan, pergilah kalian ke tanah yang penuh atau ke satu tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat yang penuh dengan kejujuran, karena di situ adalah tempat seorang raja yang tidak pernah mendolimi siapapun. Malikun adil, raja yang adil, itu adalah Habasyah. Idhabu ila ardi sidq, idhabu ila ardi Habasyah. Pergilah kalian ke tempat Habasyah, karena di situ ada raja yang tidak pernah berbuat dolim kepada siapapun. Itu Raja Najasyi. Itu Raja Najasyi. Rasulullah perintahkan ke sana. Maka saat itu, saya sampaikan singkat, sebelum hijrah ke kota Madinah, teman-teman, Rasulullah sudah memerintahkan sebelumnya hijrah kemana? Habasyah. Alasannya, kenapa Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk pergi ke Habasyah? Karena di situ ada raja yang tidak pernah berbuat zalim. Ada yang tahu Raja Najasyi agamanya apa saat itu? Nasrani. Iya, beragamakan Nasrani. Tapi kita lihat bagaimana tanggapan Raja Najasyi ketika kedatangan para tamunya ataupun pendatang. Pertama datang Utsman bin Maz'un datang. Jadi ketika dikatakan pergilah ke Habasyah, karena di Habasyah itu ada raja yang tidak pernah berbuat zalim. Awal mulanya tidak banyak, mungkin hanya beberapa puluh orang datang ke Habasyah. Ternyata penyambutan di Habasyah benar-benar raja yang adil, raja yang penuh dengan keadilan, sehingga di Habasyah ini ketentraman yang luar biasa. Maka Utsman bin Maz'un sampaikan risalah surat ke kota Mekah, ayo yang mau berangkat ke sini aman, tenang, tentram, nyaman. Rajanya baik, rajanya adil, rajanya tidak pernah berbuat zalim. Maka berangkatlah kira-kira 80 orang. Di antaranya yang berangkat ke sana adalah ya Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah apa? Sepupunya Rasulullah SAW, masih saudaranya Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah ke sana. Nah, punten. Jadi ulangi lagi, Rasulullah melihat dalam masalah ini untuk menyelamatkan umat yang ada pada waktu itu di kota Mekah. Bagaimana Ashabul Kahfi hijrah? Praktekan. Bagaimana Nabi Musa hijrah? Praktekan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, memang benar. Punten, sebelum Rasulullah memerintahkan, atau bukan memerintahkan ya, bukan menganjurkan juga, siapa yang mau, siapa yang tidak tahan dengan situasi Mekah seperti ini, pergilah kemana? Ke Habasyah. Jika ada yang mau meninggalkan kota Mekah, pergi ke Habasyah. Karena lihat situasi di Mekah seperti ini, yang mau pergi dari Mekah ke Habasyah karena di situ ada raja yang adil. Itu intinya, tidak perintah. Namun sebelum Rasulullah mengatakan ini, Allah sudah Allah sudah memberikan bekal kepada para sahabat dengan 2 surat. Satu adalah surat Maryam, yang kedua adalah suratul Kahfi. Ingat, yang pertama surat apa? Maryam. Yang kedua surat Al-Kahfi. Punten teman-teman, surat Maryam bercerita tentang apa? Iya, bercerita tentang ibunya Nabi Isa, dan bercerita tentang Nabi Isa, bercerita tentang yang memelihara Siti Maryam. Siapa? Nabi Zakaria. Kenapa? Karena Rasulullah diberikan bekal ini untuk diserahkan kepada para sahabatnya yang akan berangkat ke Habasyah, karena akan berjumpa dengan orang-orang yang beragamakan Nasrani. Ini bekalnya. Iya. Lalu diberikan suratul Kahfi. Kenapa? Lihat, para pemuda mendapatkan situasi yang sangat terjepit pada waktu itu dengan kerajaan Daktianusnya, maka berangkatlah untuk menyelamatkan agamanya. Siapa ini? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Perginya adalah kemana? Ke goa. Subhanallah. Punten, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman melihat suratul Kahfi, isinya apa di dalamnya? Nabiullah Musa bersama Nabi Khidir, ya kan? Itu pun Nabi Musa harus berangkat meninggalkan Mesir pada waktu itu. Karena apa? Hijrah harus berguru.
Nabi Musa berangkat mencari Nabi Khidir, itu meninggalkan kampung halamannya. Berarti kalau seandainya pengen yang namanya mencari ilmu, hijrah, cari pengalaman, hijrah, iya, cari ilmu, hijrah, berangkat. Maka dilihat perjalanan Nabi Musa untuk ketemu Khidir, itu kisah bagaimana ini adalah masalah ilmu. Yang kedua yang ada dalam suratul Kahfi, ceritanya apa? Ceritanya tentang seseorang raja yang luar biasa yang dikatakan Dzulqarnain, seorang raja yang hebat. Yang ketiga di situ berbicara tentang yang namanya Ashabul Jannatain atau Sahibul Jannatain, yang memiliki dua kebun yang indah, itu orang yang kaya. Dan yang keempatnya di situ menceritakan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda. Ada 4 cerita di situ. 1, diuji dengan ilmu, Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Diuji dengan jabatan, itu adalah siapa? Dzulqarnain. Diuji dengan harta, Sahibul Jannatain. Lalu diuji dengan iman, Ashabul Kahfi. 4 ini Allah tidak menyebutkan surah Dzulqarnain misalnya, tidak. Allah tidak menyebutkan surah Khidir, tidak. Allah tidak menyebutkan surah Sahibul Jannatain, tidak. Tapi Allah menyebutnya surat apa? Al-Kahfi. Kenapa? Karena di atas segala-galanya ujian iman lebih berat daripada ujian yang lainnya. Kalau iman kuat diuji pakai harta, aman. Ya, iman kuat diuji dengan jabatan, aman. Iman kuat diuji dengan keilmuan, aman. Tapi kalau tidak punya iman, punya ilmu sedikit, sombong. Kalau tidak ada iman, punya jabatan sedikit, sombong juga. Atau tidak berada di jalan yang benar. Pokoknya ridha dengan mengatakan namanya adalah suratul Kahfi karena ini diuji dengan keimanan. Maka tidak ada yang paling berat ujian untuk saat ini teman-teman semuanya, kecuali kita saat diuji dengan apa? Keimanan. Sampai lihat, dan ini adalah Ashabul Kahfi, dan ini para pemuda. Ternyata apa? Allah ingin membuktikan para pemuda lah yang sebenarnya punya peranan penting di dalam menjaga keimanan. Karena apa? Karena semuanya pengisinya adalah para pemuda. Masya Allah, tabarakallah, ini semuanya luar biasa. Ini bagaikan Ashabul Kahfi, yang kenapa harus berhijrah walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 1 jam. Kenapa? Untuk melihat, mendengar, belajar sirah nabawiyah. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan siapa yang ingin meninggalkan kota Mekah karena cibiran, siksaan, hinaan, iya, siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin pergi meninggalkan Mekah, berangkatlah kemana tadi? Habasyah. Kenapa pergi ke Habasyah? Ada raja yang apa? Adil. Siapa namanya? Najasyi. Berangkatlah. Jadi ada 2 surat bekalnya. 1 surat Maryam, yang kedua surat Al-Kahfi. Berangkatlah. Simpan baik-baik ibu bapak, teman-teman semuanya. Ternyata dibekali oleh Allah 2 surat. Berangkat. Sampai Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabatnya berkumpullah di Habasyah. Diterima oleh Raja Habasyah Najasyi dengan tangan lebar terbuka penuh dengan cinta. Subhanallah. Sekarang yang repot, yang paling luar biasa, kalau dibilang mah apa namanya, panik orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy paniknya bagaimana? Waduh, bahaya ini. Mereka sudah pergi ke Habasyah. Mereka sudah berangkat ke Habasyah. Belum lagi mereka punya tempat kedudukan di Habasyah. Dan mereka diterima di Habasyah. Bagaimana caranya agar mereka tidak diterima oleh Raja Najasyi, dan bila perlu diusir dari Najasyi. Kalau diusir dari Najasyi berarti dibalikin kemana? Ke Mekah. Kalau sudah dibalikin ke Mekah, siksa lagi, dihajar lagi. Maka satu-satunya jalan adalah harus ada orang yang bernego ke Raja Najasyi untuk menolak orang-orang yang hijrah dari Mekah kemana? Ke Habasyah. Itu orang-orang kafir. Gimana caranya ya? Gimana caranya agar yang namanya Raja Najasyi menolak orang-orang yang datang dari kota Mekah? Kenapa? Ini bahaya. Maka musyawarah. Setelah bermusyawarah, maka mereka memutuskan mengutus seseorang temannya Raja Najasyi yang ada di kota Mekah. Namanya adalah Amrun ibn As.
Amr bin As. Iya, Amr bin As ini saat itu masih dalam keadaan kafir. Lalu diutus, iya, bersama Abdullah yang namanya adalah terkenal, iya, yang sangat dominan, yang sangat terkenal, namanya adalah siapa tadi? Amr bin As. Iya, Amr bin As. Kalau satunya lagi Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Lalu karena Amr bin As itu temannya siapa? Temannya Raja Najasyi. Ditanya oleh Abu Jahal, ditanya oleh Abu Lahab, Amr bin As, sedekat apa engkau bersama atau dengan raja itu, dengan Raja Najasyi? Dia mengatakan, saya bersama Najasyi seperti adik kakak, kedekatannya saking dekatnya. Saya bersama Raja Najasyi dekat sekali karena pernah bisnis bareng, pernah dagang bareng, pokoknya teman dekat, sangat dekat. Sampai ditanya apa kesenangannya Raja Najasyi? Kesenangannya Raja Najasyi itu adalah hiasan-hiasan terbuat dari kulit. Bahkan semua para pejabat yang ada di Habasyah itu sangat senang sekali apa yang namanya kerajinan kulit. Maka apa yang dilakukan? Dikumpulkan semua kerajinan kulit, dari kulit unta, dari kulit kambing, baik yang dijadikan sebagai alas untuk duduk, baik dijadikan untuk jadi jaket, baik dijadikan untuk hiasan dinding. Pokoknya disiapkan hiasan-hiasan terbuat dari apa? Kulit udum. Iya, berangkat. Sampainya Amr bin As bersama Abdullah, iya, kemana? Ke Najasyi atau ke Habasyah? Sampai ke sana. Mereka itu hebat, teman-teman. Tidak langsung ke Raja Najasyi. Tapi bagaimana yang mereka lakukan? Setibanya ke Habasyah, mereka tidak langsung ketemu Raja Najasyi. Mereka tidak langsung ketemu Raja Najasyi, tidak. Tapi apa? Mereka tinggal di Habasyah dan mereka mendatangi para menteri-menteri yang ada di Habasyah ini, di Raja Najasyi. Untuk apa? Ada yang tahu kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Kenapa harus ketemu dengan menteri-menterinya yang dekat-dekat dengan Raja Najasyi? Untuk apa? Cari dukungan. Datang ke menteri ini saya hadiah ya buat kamu, sogok lah kalau bahasa sekarang. Ini kerajinan dari Mekah ini bagus ini ya. Terus dia bilang dengan mengatakan, saya nanti akan datang ke Raja Najasyi. Kenapa? Karena tahu nggak? Kalian telah kedatangan orang-orang yang gak jelas agamanya. Mereka itu di Mekah aja itu pemecah belah umat. Di Mekah aja pemecah belah keluarga. Dan mereka itu pada datang ke sini semuanya. Maka kami yang lebih tahu tentang situasi dan akhlak mereka. Hati-hati, mereka sekarang ada di sekeliling kalian. Maka 2 hari lagi saya akan datang ke Raja Najasyi, akan menceritakan ini, tolong dukungannya. Nih hadiah. Datang lagi ke menteri ini, sama, kasih hadiah. Datang ke menteri ini, semua hampir menteri yang ada mengelilingi Raja Najasyi sudah diapakan? Sudah disogok, sudah dikasih hadiah, dan sudah dipinta dukungannya. Oke semuanya. Tiba-tiba waktu yang telah ditentukan, datanglah Amr bin As bersama Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Wahai paduka Tuan Najasyi, sahabatku. Kaget Raja Najasyi kedatangan teman lamanya. Ahlan wa sahlan ya Amr bin As. Selamat datang wahai Amr bin As. Kangen lama tidak jumpa, bertahun-tahun tidak ketemu. Bisa kebayang bagaimana 2 sahabat ini bersalaman, berpelukan dengan kerinduan yang sangat mendalam. Lalu kata Amr bin As menyatakan, ini kami bawakan hadiah dari Mekah, silakan ambil, silakan apa yang kau suka, silakan. Waduh, senang Raja Najasyi. 1, senang berjumpa dengan teman lama. Yang kedua, senang dapat hadiah. Oh, ditanya, wahai sahabatku, apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Ini saya terjemahkan bebas dengan mengatakan, wahai Tuan, ya, jauh-jauh saya datang ke sini, saya ingin menginformasikan sesuatu yang sangat penting untuk engkau. Jawabannya apa ini? Ini lihat. Saya kutip perkataan-perkataan yang disampaikan oleh siapa? Raja atau oleh Amr bin As. Iya, dengan mengatakan ucapan yang sangat mengerikan.
Apa dia bilang? Wahai Tuhan, ada sekelompok dari kabilah kami Mekah, Safi, mereka itu akalnya nggak beres, bahkan cenderung untuk selalu memecah belahkan apa yang ada. Sampai ibunya bisa tidak cinta anaknya, anaknya bisa tidak cinta ibunya, suami bisa meninggalkan istrinya, istri bisa meninggalkan suaminya, bahkan anak bisa meninggalkan orang tuanya. Dan perlu engkau tahu wahai Tuhan, sekelompok orang ini la fi dinina wa la fi dinikum, itu tidak berada dalam agama kami, juga tidak berada dalam agama kau. Saya nggak ngerti agama itu apa yang dipegang oleh mereka, itu saya nggak paham agama apa yang mereka anut. Yang jelas agama itu memecah belahkan. Dan Tuhan, sekelompok orang itu sekarang datang ke negerimu, datang ke tempat ini, dan saya mohon untuk kejadian yang punten, agar tidak terjadi kejadian di tempat kami, usir mereka, pulangkan mereka karena berbahaya. Saya pahami sampai di sini ya. Menteri ini bilang, mengatakan, wahai Tuhan, saya rasa benar apa yang disampaikan, apalagi yang datang adalah orang terpandang dari Mekah, menyatakan tentang kabilahnya, pastinya mereka lebih tahu terhadap apa orang Mekah itu sendiri. Pastinya mereka lebih tahu tentang mereka. Satu lagi menteri mengatakan, Tuhan, kami pun memandang, cepat keluarkan mereka, usir mereka. Satu lagi bicara, Tuhan, iya kami paham apa yang disampaikan oleh Tuan Amr bin As, alangkah baiknya engkau mengikuti perkataannya. Lihat teman-teman semuanya, la haula wala quwata illa billah. Raja Najasyi mendapatkan kata-kata Amr bin As, sekelompok orang yang memecah belahkan, sekelompok orang yang tidak jelas agamanya, sekarang berada di lingkungannya, ya. Lalu setelah itu dikembalikan ke kota Mekah. Setelah itu ini menteri oke, ini menteri oke, oke, semuanya oke. Inilah Raja Najasyi dengan mengatakan, oh sebentar, pantesan Rasulullah katakan di situ ada raja yang tidak pernah berbuat zalim. Raja Najasyi mengatakan, oh terima kasih informasinya wahai Amr bin As, tapi saya harus yakin dulu seperti apa mereka itu. Saya pengen tahu kayak apa agamanya itu, apa yang dianutnya, apa yang ada dalam benak pikirannya sehingga memecah belahkan itu. Saya harus adil, harus tahu. Ini pembicaraan darimu begitu, dan menteri-menteri mendukungmu, tapi buat saya tetap harus apa? Tabayyun. Masya Allah, tabarakallah. Ini hebat ya. Tunggu dulu, dipanggil semuanya. Kira-kira ada 80 orang. Subhanallah, begitu datang, kaget para sahabat. Ada apa tiba-tiba dipanggil oleh raja? Yang enak-enak, nyaman-nyaman berada di mana? Di kota Habasyah, ibadah nyaman, tentram, damai. Tiba-tiba datang utusan dari raja, dipanggil oleh Raja Najasyi. Mereka bilang, ada apa ini? Masalah apa ini? Tiba-tiba begitu datang ke sana, berhadapan di sana, berjumpa di sana, kaget. Kenapa? Begitu melihat ke Raja Najasyi, Raja Najasyi berada di tengah, Amr bin As ada di sampingnya. Lalu apalagi di sampingnya lagi ada Abdullah ibn Abi Rabi'ah ada di situ. Jadi begitu semua sahabat melihat, waduh ini masalahnya ini. Ada siapa? Ada Amr bin As. Ini masalahnya nih, pasti ini masalahnya. Begitu kagetnya, wah ini Amr bin As masalahnya. Lalu Raja Najasyi bertanya dengan mengatakan, wahai kalian yang datang dari Mekah, saya ingin berbicara dengan kalian, cukup satu orang sebagai jubirnya. Siapa di antara kalian yang akan menjadi jubir masalah ini? Iya. Dan saya ingin bertanya tentang kalian, apa sebenarnya yang kalian pikirkan, apa yang sebenarnya kalian yakini. Ini punten, saya percepat ya.
Lalu apa yang digambarkan Raja Najasyi? Menyatakan, siapa jubirnya? Ja'far bin Abi Thalib. Sepakat semuanya para sahabat, Ja'far yang harus jadi apa? Jubir. Karena Ja'far ini tadi apanya Rasulullah? Sepupunya. Ja'far bin Abi Thalib berdiri dengan mengatakan, saya yang akan jadi jubirnya. Lalu kata Najasyi, siapa? Perkenalkan. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, saya adalah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib sahibul fil. Subhanallah, gagah sekali. Iya, punten, mungkin teman-teman tolong simak dan tolong perhatikan baik-baik. Tahu waktu Raja Abraha dihancurkan oleh burung ababil? Masih ingat nggak pelajarannya? Kalau ada yang bisa jawab, cukup menenangkan hati saya. Abraha itu asalnya dari mana? Coba pelajaran yang dulu. Abraha itu asalnya dari mana? Yaman asli apa bukan? Dari mana Abraha itu? Coba ingat-ingat pelajarannya, udah lama gitu. Yang, dari mana? Abraha itu dari mana aslinya? Dari golongan mana? Ingat nggak? Waktu ada orang yang kabur dari Yaman untuk menyelamatkan diri, yang namanya Daus. Ya, karena mereka beriman terhadap agama Nasrani pada waktu itu. Ya, akhirnya punten, ada satu orang yang selamat dan datang ke Romawi untuk minta bantuan. Kata Romawi, datanglah ke Habasyah. Ternyata Abraha itu aslinya dari mana? Habasyah. Dikirim ke Yaman untuk mengalahkan Raja Yaman. Ada yang ingat nggak Raja Yaman itu dulu namanya siapa? Ayo, masih ingat? Yang nutupin kiswah Ka'bah itu loh. Masih ingat gak pelajarannya? Ayo, siapa? Jangan browsing. Ayo, siapa? Siapa? Ada yang ingat coba? Raja apa? Kalau Mesir Fir'aun. Kalau di Indonesia namanya presiden, gitu kan? Kalau di Yaman namanya apa? Di Yaman, Raja Yaman disebutnya apa? Apa? Tubba. Masih ingat nggak? Ingat ya, ingat aja lah biar tenang lah. Tubba, Raja Yaman itu namanya Tubba, begitu ya. Nah, punten, jadi pada waktu itu Abraha itu memang aslinya bukan orang Yaman. Coba masih ingat nggak? Raja Najasyi, bukan Raja Najasyi yang ini, yang mengirim 2 jenderal dari Habasyah. Satu Abraha, satunya lagi siapa? Kan ada 2 jenderal yang dikirim oleh Raja Najasyi itu. Ya, kalau Habasyah namanya Najasyi, ya. Dikirim 2, Aryad dan Abraha. 2 orang itu kan, 2 orang itu Aryad dan Abraha. 2 pasukan ini yang dikirim, atau 2 jenderal yang dikirim. Nah, punten, Abraha ini kan dihancurkan oleh apa? Burung ababil kan? Nah, punten, pada waktu Abraha dihancurkan oleh burung ababil, oleh siapa? Oleh kakeknya Rasulullah. Siapa itu? Abdul Muttalib. Dan sangat terkenal Abdul Muttalib lah yang meminta kepada Allah agar Allah menjaga Ka'bah ini. Iya, jadi saat Abraha mau masuk, Abdul Muttalib bilang gini, ya Allah, ini adalah rumahmu, maka engkaulah yang akan menjaga ini, maka aku serahkan seperti apa engkau menjaga rumahmu ini. Kata-kata ini terkenal, perkataan Abdul Muttalib diijabah oleh Allah doanya untuk menghancurkan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nama Abdul Muttalib ini terkenal. Makanya Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, siapa anda? Saya adalah Ja'far, putranya Abu Thalib, putranya Abu Thalib, yang minta kepada Allah untuk menghancurkan pasukan Abraha yang membawa gajah. Bisa dipahami gitu ya? Ini kenapa? Karena agar apa coba? Agar apa? Agar ketahuan saya keluarganya orang terkemuka di kota Mekah. Saya adalah cucunya daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang meminta kepada Allah agar Allah menjaga Ka'bah dan agar Allah melindungi Ka'bah, dan akhirnya doa itu dikabulkan dengan cara Allah mengirimkan apa? Burung ababil. Itu makanya gayanya luar biasa. Iya, cukup aja padahal siapa kamu? Saya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ingin memperlihatkan siapa saya, jubir yang berbicara ini bukan orang ecek-ecek lah gitu kira-kira.
Jubir yang berada di hadapanmu ini adalah cucunya daripada Abdul Muttalib yang didengar doanya oleh Allah. Maka dia mengatakan, siapa Anda? Saya ada Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib sahibul fil. Langsung dikatakan kata-katanya yang luar biasa dengan ucapan, ini bahasanya mantap dan ini adalah bahasanya penuh makna. Jadi semakin tahu, oh ini cucunya daripada Abdul Muttalib. Iya. Oh berarti ini orang terpandang di kota Mekah. Jubir yang berada di hadapanku ini bukan orang biasa. Lalu ditanya, ini lihat keren bahasanya. Ketika mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Maksudnya kepada kalian, wahai orang-orang Mekah. Lihat bunda, ayahanda, teman-teman semuanya, jangan dilupakan. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu tersusun dan tidak tersusun, kadang-kadang jadi tidak dimengerti. Ada orang cerita lucu, tapi cara susunannya tidak benar, jadi lucu nggak cerita itu? Nggak lucu. Iya. Jadi kalau kita mau cerita biar lucu, ada susunannya nggak tuh? Iya. Kalau mau cerita biar sedih, ada susunannya nggak itu? Sama. Saat berbicara pun harus ada susunannya, bagaimana agar bisa dipahami. Lihat kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib pada waktu itu. Lihat, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, ini perkataan Ja'far bin Abi Thalib, ayyuhal malik, ada 5 poin. Lihat cara-caranya. Kalau 5 poin ini tidak tersusun, itu sangat susah untuk dipahami ataupun tidak enak untuk didengarkan. Tapi lihat Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, ayyuhal malik, wahai tuan, inna kunna qauman ahlul jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul mayyitah wa na'tiyal fawahish wa naqta'ul arham wa nasi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Ja'far bin Abi Thalib menerangkan suasana saat jahiliyah. Wahai tuan, kami sesungguhnya kaum jahiliyah yang terbiasa menyembah berhala, yang mana berhala itu kami buat sendiri dengan tangan kami sendiri. Kami buat dari batu, kami buat dari kayu, kami buat dari kurma, kami buat dari apa saja. Lalu berhala itu jadi Tuhan kami. Inilah kami di jahiliyah dulu. Kami di jahiliyah menyembah berhala. Lalu apa lagi? Tapi kami pun bukan hanya menyembah berhala, tapi memakan bangkai. Lalu apalagi? Selalu berbuat keburukan. Lalu apalagi? Memutuskan silaturahim. Lalu apalagi? Kami ini selalu menjadi apa coba? Syiar yang kita pegang, siapa yang kuat itu yang berkuasa. Itulah kami dulu. Itu menerangkan tentang apa? Kondisi jahiliyah. Wahai tuan, kami di bahasa jahiliyah, kebiasaan kami adalah menyembah berhala. Bahkan kami ini adalah berlaku selalu memutuskan silaturahim. Bahkan kami ini tanpa ada aturan di dalam pergaulan. Bahkan kami ini selalu menyatakan siapa yang kuat itu yang berkuasa. Satu itu menerangkan situasi sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabah wa sidquh wa amanatah wa ifafah. Nah, nomor 2, sampai akhirnya Allah mengutus seorang utusan yang kami tahu sejak kecilnya, jujurnya, al-amin, dan kami tahu nasabnya, kami tahu sifatnya. Itu menerangkan bahwa akhirnya diutus siapa? Nabi. Poin ketiga dengan mengatakan, apa yang ketiga? Fada'ana ilallahi linuwahidu. Dan orang ini, Nabi ini mengajak kami untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan daripada kesyirikan, menyambung silaturahim, bahkan mengesahkan Allah, tidak lagi menyembah kepada berhala, bahkan mengharamkan untuk yang namanya pembunuhan, bahkan untuk menjalin silaturahim, bahkan untuk saling tolong menolong. Dan kami melakukan itu. Poin keberapa itu? Ketiga. Yang keempat, lalu mengatakan, karena kami mengikuti ajaran ini yang baik ini, keluarga kami dari bangsa Quraisy itu nggak setuju.
Malah apa? Mereka menyiksa kami, mereka apalagi menghina kami, malah kami ini dicacinya, dimakinya, dicemoohkannya, disiksanya. Maka kami setiap hari mendapatkan siksaan dan siksaan. Keempat, yang kelima, karena hal ini semakin berat, maka Rasulullah, Nabi kami mengatakan, pergilah engkau ke Ardil Habasyah. Pergilah engkau kalau mau ke negeri yang penuh dengan keamanan, karena di situ ada raja yang tidak pernah berbuat zalim. Dan ini yang kami percaya. Kami datang ke Habasyah ini karena punten atas anjuran daripada siapa? Rasulullah. Raja Najasyi faham dengan jelas, dan Raja Najasyi mengetahui susunan kata ini sangatlah tepat. Ulangi lagi. Satu, menerangkan situasi jahiliyah. Yang kedua, menerangkan adanya Nabi. Yang ketiga, tentang ajaran Nabi. Yang keempat, yang ketiga diikutinya ajaran Nabi. Yang keempat, disiksanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kelima, bahwa datang ke Habasyah ini adalah perintah Nabi. Raja Najasyi bertanya, apakah Rasulmu Muhammad itu menyatakan pergi ke tempat ini? Iya. Kenapa kamu percaya sama Muhammad? Jawabannya, karena kami yakin Muhammad utusan Allah, dan kami yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Subhanallah. Diam semuanya. Lalu Amrun bin As teriak, wahai Tuhan, jangan terlalu terpukau dengan perkataannya, wahai Tuhan. Kalau Musa itu punya mukjizat, tongkat. Kalau Isa punya mukjizat, bisa menghidupkan yang apa? Mati. Nabi Yusuf punya mukjizatnya, bisa mentakwilkan semua yang ada tentang masalah mimpi. Sekarang minta mukjizatnya tentang dia atau Muhammad. Sambil tertawa Amr bin As. Lalu raja itu mengatakan, benar, saya ingin tahu apakah ada mukjizat yang dibawa oleh nabimu? Ceritakan apa mukjizatnya. Dijawab, wahai Tuhan, mukjizat Nabi Muhammad bukan tongkat dan bukan yang nampak seperti apa tongkat atau menghidupkan yang mati, tapi mukjizat Nabi Muhammad ini ada kami bawa dan kami hafal. Apa? Al-Quran. Lalu dia mengatakan, coba Al-Quran yang mana yang bisa kau sampaikan kepada aku? Punten, bekalnya surat apa tadi? Maryam. Dibacakan dengan kata-kata yang indah. Ini adalah mukjizat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Tentang Nabi Zakaria diceritakan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Terus dibacakan sampai akhirnya ketika sampai beberapa ayat sampai diartikannya, dia Ja'far bin Abi Thalib mengatakan sadaqallahul azim. Tiba-tiba yang namanya siapa? Yang namanya Raja Najasyi dalam keadaan berlinang air matanya. Kenapa? Raja Najasyi adalah orang yang ahli kitab, sering membaca Alkitab, membaca Taurat, membaca Injil, sungguh sangat mengetahui mana firman Allah dan mana perkataan manusia, tembus di dalam hatinya. Subhanallah, tiba-tiba berlinang air mata Raja Najasyi dengan mengatakan, wallahilladzi qala rasulukum kama qala Isa bin Maryam.
Demi Allah, apa yang diucapkan, dikatakan oleh Rasul yang kau katakan Muhammad tadi, ini adalah perkataan sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh Isa putranya Maryam. Berarti dalam sumber yang sama, nggak ada perbedaan. Itu sudah mengatakan demikian. Subhanallah, kata-kata luar biasa. Dan semua yang namanya para pendeta yang mungkin ada pada waktu itu, wajahnya semuanya tertegun. Kenapa? Mendengarkan ayat Al-Quran. Pantesan kalau orang yang mendengarkan Quran dengan hati tersentuh perkataan Quran ini, firman Allah ini, sampai dengan katakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Quran ini diturunkan ke gunung, maka gunung ini akan hancur lebur karena keagungan Quran ini. Raja Najasyi berlinang air matanya sampai mengatakan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad atau yang mengatakan apa yang diucapkan oleh Rasulmu itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Isa putranya Maryam. Satu sumber ala miskatin wahidah, satu sumber yang ada, satu sumber cahaya yang sama. Itu sudah terdiam dengan perkataan itu. Tapi Amr bin As, mana ada dia ridho dengan kata-kata itu. Dia teriak lagi dengan mengucapkan, Tuhan, iya, belum selesai Tuhan, tanya itu tentang Isa. Coba tanya bagaimana Isa menurut mereka. Bagaimana Isa menurut mereka. Lalu Raja Najasyi sudah berlinang air matanya tadi, tiba-tiba diteriakkan dengan matan, tanya Isa bagaimana. Balik lagi, apakah ada keterangan tentang Isa di dalam keterangan yang dibawa oleh Muhammad? Dijawabnya ada. Dilanjutkan surat itu. Ya, kalau kita ingin melihat dan mendengar ayatnya sama, teman-teman nanti bisa melihat dalam surat apa? Maryam. Yang kedua, ketika berbicara tentang masalah Maryam dan Isa, itu diawali di ayat berapa ini? Di ayat 16. Saya bacakan, ya, dengan mengatakan Ja'far bin Abi Thalib harus menyampaikan tentang Nabi Isa. Dibacalah, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni basharun walam aku baghiyya. Terus sampai dibaca, akhirnya sampai dikatakan, ingat Nabi Isa berbicara gitu kan? Iya, Nabi Isa berbicara, dibacakan, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa birram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Lihat ujungnya, dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sadaqallahul adzim. Begitu dibacakan ayat ini tentang Nabi Isa, semua terdiam. Lalu subhanallah, yang terjadi kepada Raja Najasyi, membawa ranting yang ada sambil mengatakan, demi Allah, apa yang diucapkan oleh nabimu itu firman Allah ini persis seperti apa yang diucapkan oleh Isa putra Maryam, dan itulah perkataan Isa putra Maryam yang sebenarnya. Itu kata Raja Najasyi. Sampai dengan membawa apa ranting ini, demi Allah, perkataan tadi yang diucapkan olehmu, firman Allah ini, kalau dibandingkan dengan perkataan Nabi Isa, itu seperti ranting ini dengan bayangannya. Berarti apa? Sama. Kalau ranting lurus, bayangannya bagaimana? Lurus. Kalau ranting bengkok, bayangannya bagaimana? Bengkok. Maka dimatakan, apa yang diucapkan olehmu itu sama seperti ranting, itu perkataan Nabi Isa telah mengatakan itu seperti bayangannya. Maknanya apa? Enggak ada bedanya. Tongkat lurus, bayangan lurus. Tongkat bengkok, bayangan bengkok. Itulah perkataan Isa yang sebenarnya.
tanpa memberikan komentar kepada Amr bin As, langsung Raja Najasyi balikin badan dengan mengatakan, wahai sahabatku Amr bin As, demi Allah engkau memaksa, engkau memberikanku segunung emas sekalipun untuk menyerahkan orang-orang ini ke Mekah, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkannya. Raja Najasyi, subhanallah. Sekarang sampaikan ke kota Mekah, Raja Najasyi, aku tidak akan pernah melepaskan orang-orang ini, dan ambil semua hadiah-hadiahnya lagi, ambil. Bahkan Raja Najasyi cerdas. Kenapa menteri bilang, iya serahkan? Tadi kan menteri bilang begitu kan? Katanya, dan wahai kalian para menteri yang sudah mendapatkan hadiah daripada Amr bin As, balikin. Faham itu? Nggak mungkin ini benar kecuali disogok ini. Cerdas Raja Najasyi. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Pulang. Setelah mengatakan itu, pulang, bawa hadiahmu, dan wahai para menteri yang telah mendapatkan hadiah dari Amr bin As, kembalikan. Demi Allah, andai engkau memberikan hadiah segunung emas kepadaku, aku tidak akan pernah mengembalikan orang-orang ini ke Mekah. Setelah itu berbalik arah kepada siapa? Kepada Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya. Wahai kalian, silahkan tinggal tenang tentram di negeriku sampai Allah membukakan kemenangan untukmu dan berjaya bersama Allah, bersama dengan utusannya Muhammad Rasulullah SAW. Hiduplah di negeri kami dengan damai dan aman, kami yang akan menjaganya. Itu Raja Najasyi. Subhanallah. Sampai akhirnya tinggallah dengan tentram, dengan damai orang-orang yang ada tinggal di sana. Pertanyaannya, apakah Raja Najasyi Islam? Apakah Raja Najasyi Islam? Ujung-ujungnya Islam atau tidak? Islam apa tidak? Di saat itu Raja Najasyi sudah Islam, mengatakan 2 kalimat syahadat, tapi menyembunyikan Islamnya. Sembunyikan Islamnya. Saking menyembunyikan Islamnya, Ja'far bin Abi Thalib nggak tahu kalau selama bertahun-tahun tinggal di Habasyah kalau rajanya sudah Islam. Kalau saya tanya sama ibu bapak teman-teman, kenapa Raja Najasyi menyembunyikan Islamnya? Kenapa coba? Bukan takut kehilangan jabatan, bukan. Tapi menjaga keislamannya Raja Najasyi, takut kalau diketahui dia Islam lalu diturunkan jabatannya, diganti sama yang lain. Pertanyaannya, siapa yang akan menjaga keluarga Rasulullah dan para sahabat Rasulullah yang di Habasyah? Siapa yang akan jaga? Bisa jadi diusir. Maka demi menjaga sahabat-sahabat Rasulullah, Najasyi menyembunyikan keislamannya. Hebat Raja Najasyi. Menyembunyikan keislaman, bukan gila jabatan, bukan. Tapi ini siapa yang jaga? Siapa yang jaga? Walaupun orang sudah mencurigainya kayaknya dia Islam, tapi Raja Najasyi tegar dengan menyembunyikan keislamannya sampai akhirnya wafat Raja Najasyi. Iya, pas tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah, Raja Najasyi sudah merasakan kayaknya ini penyakit sudah mulai parah, rasanya kematian sudah semakin dekat. Maka bukan mengusir kepada para sahabat dengan mengatakan rasa-rasanya Mekah sudah tunduk, rasa-rasanya Madinah sudah dahsyat. Bahkan punten, ingat teman-teman, begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah, Raja Najasyi tahu Muhammad Rasulullah pergi kemana? Ke Madinah, hijrah. Tahu, berita itu terkenal. Sampai terjadi perang Badar di luar kota Madinah. Yang pertama kali mengetahui kemenangan perang Badar itu Raja Najasyi. Dari mana? Begitu perang Badar menang, Rasulullah kirim surat. Kata Rasulullah dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, ila atau min Muhammad Rasulillah ila Malikul Habasyah an-Najasyi. Kata Rasulullah dengan mengatakan, laqad intasarna fi ghazwati Badar bi kufari Quraisy wassalam. Selesai. Cuma informasi. Wahai dari Muhammad untuk Raja Najasyi, sesungguhnya kami telah memenangkan dalam perang Badar melawan orang kafir Quraisy. Selesai. Langsung surat itu dikecupnya oleh Najasyi. Lalu mengatakan Al-Fatah, kemenangan buat umat Islam. Dipegang ini suratnya. Untuk apa? Untuk menenangkan sahabat-sahabat yang ada di Habasyah. Wahai sahabat-sahabat Muhammad Rasulullah, dengan mengatakan
perang Badar dimenangkan oleh Muhammad. Gembira semua para sahabat, menenangkan suasana. Semua hubungan antara Raja Najasyi dengan Rasulullah itu dekat, tapi tetap Raja Najasyi menyembunyikan keislamannya. Sampai begitu Ja'far bin Abi Thalib pulang ke kota Madinah, tapi saat pulang ke kota Madinah didapatinya Rasulullah sedang di Khaybar, ada perang Khaybar. Nanti insya Allah kita akan sampai membahas perang Khaybar kira-kira 4 tahun lagi insya Allah. Iya, ya 4 tahun lagi kan, kita ketemu sebulan sekali. 4 tahun lagi kita perang Khaybar insya Allah gitu ya, lihat. Nah Rasulullah begitu selesai perang Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib mau ke Madinah. Rasulullah sedang di Khaybar, belok arah, masuklah ke Khaybar, tapi perang sudah selesai. Sudah ketemu Rasulullah, datang Jibril. Ya Rasulullah, Raja Najasyi wafat, tolong sholat gaib untuk Raja Najasyi, karena mereka tidak tahu kalau Raja Najasyi itu Islam. Islam Raja Najasyi? Iya, maka sholat gaib lah. Maka kalau dicek pertama kali sholat gaib itu ada untuk Raja Najasyi, makanya ada sholat gaib. Maka sampai hari ini sholat gaib itu terbagi 3. Satu, ada yang mengatakan sholat gaib itu ada khusus para pimpinan saja. Kalau bukan pimpinan jangan sholat gaib, karena awal mula sholat gaib untuk Raja Najasyi. Berarti kalau pimpinan, kalau misalnya amir, presiden, raja meninggal, yuk kita sholat gaib. Karena apa? Itu contohnya Raja Najasyi. Satu, itu pendapat. Yang kedua, kalau mengatakan nggak peduli mau pimpinan nggak pimpinan, pokoknya kalau sholat gaib itu terjadi kepada orang yang tidak ada sholat jenazah di sana, karena Raja Najasyi begitu wafat karena dikiranya kafir, punten, dikiranya agama Nasrani, maka tidak ada yang sholat jenazah untuknya. Maka apabila ada jenazah tidak ada sholat jenazah di sana, maka kita sholat gaib. Itu pendapat kedua. Makanya ada beberapa masjid nggak ada sholat gaib, berpendapat raja bukan dia. Yang kedua, kan di sana sudah ada yang mensolat jenazah kan, kecuali kalau orang yang jenazah tidak ada yang sholat jenazah, baru sholat gaib. Yang ketiga dengan mengatakan pokoknya mau raja mau ada yang mensolat jenazah kan, yang penting sholat gaib itu ada, yuk kita sholat gaib. Ambil yang ketiga. Ada nggak masjid-masjid yang ada sholat gaib kalau Jumatan? Ada. Mengambil pendapat yang ketiga. Ada masjid yang tidak mengadakan sholat gaib, bisa jadi ada. Kenapa? Mengambil pendapat pertama dan mengambil pendapat yang kedua. Aman, silahkan. Iya, mau sholat gaib tidak gaib silahkan. Namun yang jelas itulah pertama kalinya. Saya lanjutkan. Punten, apa yang terjadi? Iya, yang terjadi saat itu, pulanglah ke Mekah. Orang Mekah sudah berharap dengan berbagai macam pendapatan, cerita-cerita yang baik. Tiba-tiba begitu datang, lusuh, capek, kusam, sedih Amr bin As. Kenapa Amr? Gagal. Kenapa? Kan dia temanmu. Dia temanku, tapi tetap dia ini terpengaruh dengan Quran yang ada. Dahsyat Quran itu. Dahsyat kata-kata firman Allah itu. Lalu akhirnya mereka ini sudah mencoba bagaimana sistem untuk cara pembunuhan kepada Rasulullah. Iya. Jadi punten, Rasulullah SAW itu, jadi kalau teman-teman ingin melihat, berulang-ulang orang Quraisy, orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah itu berulang-ulang. Bagaimana cara membunuh Rasulullah? Udah dikasih racun ketika Khaybar, makan dagingnya. Tiba-tiba tulang itu bicara, ya Rasulullah ulquni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, lemparkan aku karena aku sudah diracun. Dibuang. Tapi ada sahabat Rasul yang sudah kandung makannya 3 hari wafat. Itu pun bukan makan banyak, cuma baru 1 kebuang, ludahnya kemakan. Besoknya lemes, besoknya buta, besoknya wafat, hari ketiga meninggal. Rasulullah begitu makan begini, tiba-tiba tulang bicara, ulquni ya Rasulullah fa inni masmumah. Ya Rasul, lemparkan aku karena aku sudah diracun. Dibuang oleh Rasulullah. Berapa kali ketika sedang musyawarah, sedang rapat di Madinah, ya berbicara, tiba-tiba ada orang yang naik ke atas ingin melemparkan batu di atas. Tiba-tiba Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada orang yang ingin melemparkan batu yang berat untuk meniban ke kepalamu. Pergi, pergi Rasulullah. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah dari sejak di kota Mekah, terutama Abu Jahal. Itu berulang-ulang saat Rasulullah sedang sholat atau apa, coba bawa batu untuk dilempar ke kepalanya, tapi gagal semuanya. Ibu tahu, bapak tahu, karena punten, kalau saya tanya, emang ada nabi
Emang ada nabi yang dibunuh? Ada nggak? Ada nggak nabi yang dibunuh? Selain nabi yang dibunuh ada nggak? Nabi yang dibunuh ada. Nabi Yahya dibunuh nggak itu? Nabi Zakaria dibunuh nggak? Iya kan? Tapi punten, hanya Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah terbunuh. Dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, aku yang akan menjagamu dari keinginan orang-orang kafir yang ingin membunuh, baik diracun, baik sedang tidur mau ditusuk, baik ditipu, Allah jaga. Satu-satunya jaminan untuk Nabi bahwa tidak akan terbunuh itu untuk siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini wafatnya pun bukan terbunuh, tapi sakit. Apakah ada Nabi yang terbunuh? Banyak Nabi yang terbunuh. Maka mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila. Berarti ada yang terbunuh. Muhammad itu adalah seorang nabi dan telah berlalu nabi-nabi yang sebelumnya, baik nabi itu wafat ataupun yang terbunuh. Berarti ada yang wafat dan ada yang terbunuh. Namun tidak ada jaminan seperti jaminan kepada Rasulullah kalau Rasulullah akan dijaga oleh Allah, tidak akan pernah terbunuh. Itu Rasul. Makanya kalau teman-teman datang ke Raudhah, iya, di Madinah, mudah-mudahan yang belum datang ke Raudhah bisa masuk ke Raudhah, sholat di sana. Yang sudah datang ke sana tolong ingat-ingat dan bayangkan, begitu datang ke Raudhah itu kiblatnya, di sini ada mimbarnya Rasul gitu kan, di sini adalah makam rumahnya Rasulullah. Itu ada 3 tiang dekat, ada 3 tiang yang dekat berdampingan. Satu adalah tiang namanya tiang firash, tiang kasur. Dulu juga tiangnya di situ, tapi kalau dulu kan tiangnya pakai apa? Tiangnya di situ tuh pakai apa? Pakai kurma. Iya, di situ disebutnya tiang firash. Kenapa? Karena Rasulullah kalau istirahat di tiang itulah menghamparkan kasurnya atau tikarnya dan tiduran di situ. Maka dikatakan tiang firash. Di sampingnya lagi ada satu tiang namanya tiang haras. Tiang haras itu penjaga. Dan di situ sering dikatakan tiang Ali bin Abi Thalib karena yang paling sering menjaga di tiang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib jaga di tiang itu. Nah, setelah turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Rasulullah katakan, wahai Ali, kamu nggak perlu lagi jaga repot-repot di sini. Karena apa? Karena Allah sudah menjagaku. Maka tiang itu tetap ada, tapi Ali bin Abi Thalib sudah tidak pernah menjaga lagi di tiang itu. Kenapa? Karena Allah dengan wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan menjaganya. Bisa dipahami gitu ya? Ini gambarannya. Subhanallah. Lalu yang terakhir di sampingnya ada yang namanya tiang wufud. Itu tiang di mana Rasulullah kalau menerima tamu. Kalau ada tamu, Rasulullah di tiang itu sambil bersandar dan tamunya berada di depan. Ini kalau ke Raudhah kita lihat. Jadi kalau kita ke Madinah, kalau kita ke Raudhah, kalau kita ke Mekah, bukan hanya melihat itu dan itu saja, tapi apa? Tapi lihat sejarah-sejarah yang berada di sana. Sejarah-sejarah yang ada di situ. Untuk apa? Untuk lebih jelepnya dalam hati. Ketika di Raudhah, ya Allah, ini ternyata ada tiang Siti Aisyah. Oh, ternyata di sini ada tiang Abu Lubabah. Di sini ternyata ada tiang tangisan. Oh, di sini adalah ternyata tiang kasur. Oh, di sini ada tiang penjaga. Oh, di ternyata tiang wufud. Kan ada 6 tiang yang sangat dahsyat di sana. Itu di Raudhah. Ya, mungkin ada yang pernah beberapa kali ke Raudhah, tapi nggak kebayang yang mana tiangnya, gitu ya. Ada di situ. Hanya untuk pengetahuan saja. Bisa di googling sekarang, mau dilihat tiang-tiang bersejarah yang ada di Raudhah, itu ketahuan di situ. Namun di situ ada tiang penjaga, maknanya adalah dulu Ali bin Abi Thalib karena selalu menjaga Rasulullah sampai turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Iya. Punten. Setelah itu apa? Karena tidak berhasil untuk membunuh, maka terjadilah yang namanya punten pembaiqatan al-muqata'ah. Bayangin teman-teman, 3 tahun. Kalau bahasa itu apa ya? Muqata'ah itu apa ya? Pembaiqatan. Jadi dibaiqat 3 tahun nggak boleh kemana-mana, dikurung, dijaga 3 tahun, nggak boleh transaksi jual beli. Ada yang mau jual barang nggak boleh dibeli. Misalnya dari kaum tempat dari Rasulullah dan para sahabat mau jual barang nggak dibeli. Mau beli kepada yang lain makanan nggak boleh dijual. Akhirnya kelaparan selama 3 tahun terjadi kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Kenapa? Dibaiqat. Ini pembaikatan.
ide pembaikatan, cara pembaikatan. Lalu siapa yang menggagalkan pembaikatan? Bagaimana kesulitan dalam pembaikatan selama 3 tahun ini? Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Karena pembaikatan itu dahsyat buat Rasulullah SAW. Iya, kenapa? Ini adalah ujian buat Rasulullah dari pembaikatan. Setelah itu selesai pembaikatan, wafatnya Abu Talib, wafatnya Siti Khadijah. Baru saat itu dakwah ke Taif dilemparinya. Baru saat itu Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu ada kaitannya, diawali dengan ujian pembaikatan, ujian wafatnya pamannya Rasulullah, ujian wafatnya Siti Khadijah, ditolaknya dakwah di kota Mekah, lalu apalagi dicemoohkannya dakwah di Taif, baru Allah kasih hadiah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu hadiah yang terindah setelah Rasulullah mendapatkan ujian dan ujian dan ujian. Itu gambarannya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Biasanya suka ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Mungkin 2 pertanyaan. Silahkan. Allah ibarik fiik. Silahkan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair kepada Ustaz Abi Maki yang telah menyampaikan materinya, Masya Allah. Ada 2 pertanyaan, Abi. Silakan. Yang pertama, ayah Rasulullah meninggal saat Rasulullah masih berada di dalam kandungan. Apakah ayah Rasulullah sempat mengetahui bahwa istrinya Aminah sedang mengandung? Itu pertama. Ya, saya jawab dulu mungkin ya, biar nggak lupa. Iya, betul. Terima kasih. Saat Aminah mengandung, lalu Abdullah, yakni ayahnya Rasulullah SAW, itu pergi untuk berdagang dan tidak mengetahui kalau istrinya dalam keadaan hamil. Jangankan ayahnya Rasulullah, Aminah aja tidak tahu saat suaminya pergi kalau dirinya sedang mengandung. Berarti saat istrinya mengandung atau dirinya sedang mengandung, dia tidak tahu. Setelah wafat, barulah dalam artian kata-kata yang sangat luar biasa, di usia 3 atau 4 bulan saat ayahnya Rasulullah wafat. Kalau digambarkan, apa hikmahnya? Pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena agar Rasulullah sejak kecil sudah tidak bisa bersandar kepada ayahnya, tapi cukuplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengatakan ayah. Biasanya kalau ada orang ada apa, masa saya bilang sama ayahku. Tapi sudah diajarkan Allah sandaran. Iya. Lalu mengatakan bagaimana ayah, saya akan agak diperpanjang. Bagaimana ayahnya Rasulullah SAW? Apakah ayahnya Rasulullah SAW ini termasuk punten? Kan tidak mendapatkan apa? Ajaran Rasulullah SAW. Dia masuk dalam ahlul fatrah karena ingin digambarkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Iya. Allah tidak akan pernah memberikan azab kepada seseorang atau satu kaum yang belum pernah mendapatkan ajaran syariat Islam. Itulah. Jadi kalau mengatakan ayahnya Rasulullah di mana? Ahlul fatrah. Maksudnya apa? Dicerahkan kepada Allah tentang hukumnya. Karena mustahil yang namanya ayahnya Rasulullah dikasih apa? Dikasih adab. Orang Nabi aja belum jadi, Nabi aja belum diutus. Maka firman Allah dengan mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Andai sekarang ada di pedalaman banget itu, pedalaman pokoknya nggak pernah mendapatkan ajaran Islam, nggak pernah mendapatkan syariat Islam, di pedalaman itu nggak ada yang dakwah ke sana, nggak pernah, akhirnya wafat di sana, itu juga ahlul fatrah. Termasuk kakeknya Rasulullah SAW, itu ahlul fatrah. Itu gambarannya. Iya. Jadi tidak mengetahui kalau istrinya sedang mengandung. Allahu a'lam. Silakan. Sudah terjawab ya yang bertanya waktu itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bi, dengan segala cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Islam, patut dicontoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tetap teguh dengan pendiriannya, yakni istiqomah. Yang kita ketahui bahwa istiqomah itu sangat berat. Pertanyaannya adalah bagaimana menanamkan sikap istiqomah seperti Rasulullah SAW. Bagaimana menanamkan sikap istiqomah? Iya, masya Allah. Bagaimana cara menanamkan sikap istiqomah yang dimiliki Rasulullah SAW? Yang pertama pastinya mempelajari sirah nabawiyah, karena bagaimana caranya Rasulullah istiqomah? Nah itu ada caranya. Di mana? Di perjalanan Rasulullah. Apa? Punten. Yang pertama, selalu tidak pernah lepas berhubungan dengan Allah.
Imma itu adalah zikir, imma itu baca Quran, wabil khusus sholatnya. Ingat itu hubungannya dengan zikir. Bahkan punten ibu, bapak, teman-teman semuanya, tidak ada orang yang mengingat Allah kecuali Allah pasti ingat kepadanya. Udhkuruni adhkurukum. Kalau teman-teman di sini semuanya, taruhlah misalnya kita mengingat orang tua kita yang masih ada. Kita ingat sama orang tua kita ini masih ada nih. Pertanyaan saya, saat teman-teman mengingat orang tua kita saat ini, yakin nggak orang tua kita juga saat ini ingat kita? Mungkin belum tentu. Yang sudah berkeluarga sekarang ini, yang sudah punya anak, ingat kepada anak pertamanya. Pas kita ingat kepada anak yang pertama, yakin nggak anak pertama itu ingat kita? Belum tentu. Tapi kalau kita ingat Allah saat ini, Allah pasti ingat kita. Maka bagaimana cara untuk menjadikan istiqomah? Satu, pelajari sunnah atau pelajari sirah nabawiyahnya. Lalu apa yang membuat Rasulullah seperti itu? Selalu hubungan dengan Allah. Dengan apa? Zikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan sholatnya. Ini hubungan yang khusus dengan Allah. Punten, saya sampaikan, tidak ada di antara ibu, bapak, teman-teman semuanya ketika menyebut nama Allah atau berzikir kecuali Allah jawab. Contoh, ketika teman-teman mengatakan subhanallah, begitu ya, maka Allah langsung jawab, sadaqta, benar apa yang kamu katakan. Itu langsung dijawab. Ketika kita katakan Allahu Akbar, kita zikir, Allah jawab, sadaqta, benar apa yang kamu katakan. Ketika kita katakan la ilaha illallah, Allah jawab, sadaqta, benar apa yang kata katakan. Jadi tidak ada kata-kata memuji kepada Allah kecuali pasti Allah jawab, sadaqta, sadaqta, sadaqta. Maka punten kalau kita berzikir menyebut nama-nama Allah atau berzikir, coba resapi jawaban dari Allah. Maka mustahil orang yang merasakan nikmatnya zikir kepada Allah mengejar jumlah. Karena kalau sudah zikir mengejar jumlah, itu nantinya Pak, zikirnya, nikmatnya tuh hilang. Kenapa? Yang penting 33, yang penting 70, bisa begitu. Coba ada orang yang zikir misalnya tasbih, subhanallah, 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 kan enak ya. Tapi kalau mengejar jumlah, apa yang terjadi? Subhanallah, 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 subhanallah. Mana subhan, mana nikmatnya? Ketika mengatakan Allahu Akbar, nikmatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jawab, sadaqta, sadaqta, sadaqta. Tapi kalau kita Allahu Akbar, 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 nggak enak, sangat nggak enak gitu ya. Maka nikmati subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nikmati. Bahkan punten, ini sebagai oleh-oleh untuk hari ini di ujungnya. Rasulullah bersabda, saya percepat, siapapun yang mengatakan subhanallah, Allah jawab sadaqta, alhamdulillah, Allah jawab sadaqta, Allahu Akbar, Allah jawab sadaqta, la ilaha illallah, sadaqta. Apabila sudah mengatakan kata-kata ini nih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, setiap kalimat Allah jawab apa tadi? Sadaqta. Artinya apa? Benar apa yang kamu katakan, benar apa yang kamu bilang, begitu kan? Setelah kita katakan subhanallah, Allah jawab sadaqta, Allahu Akbar, alhamdulillah, sadaqta, Allahu Akbar, sadaqta, la ilaha illallah, sadaqta. Dan apabila setelah mengatakan 4 hal ini, lalu teman-teman berdoa apa saja yang diinginkan, maka Allah akan jawab kalimatnya, ajabtuk, aku pasti akan kabulkan, aku pasti akan kabulkan, aku pasti akan bagi, aku pasti akan kasih. Maka paling tidak teman-teman, kalau mau doa, awali dengan paling tidak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma rzuqni. Itu tuh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma shfini, sembuhkan aku. Kalau mau berdoa, ulangi ataupun usahakan paling tidak itu dulu, zikir terlebih dahulu. Kalau misalnya ada waktunya panjang, ya subhanallah jangan sekali, subhanallah, subhanallah, subhanallah bisa 3 kali.
Berarti kalau mengatakan bagaimana kami biar bisa istiqomah seperti Rasulullah SAW, ya pelajari sirah nabawiyahnya. Lalu apa? Hubungan dengan Allah yang begitu mesra. Zikir, baca Quran, sholat, itu dulu pegang baik-baik. Susah kita ingin menjadikan diri kita untuk tawakal atau istiqomah kalau zikir aja susah. Kalau punten baca Quran aja susah. Kalau sholat aja sulit. Karena perbaiki 3 poin ini, nyaman, nikmat, istiqomah, kokoh, kuat. Gak usah jauh-jauh, punten. Iya. Ini kan kita sholat setiap waktu, setiap saat gitu ya. Ini sebagai ikhtitamnya ini, punten. Andai Masjid At-Taqwa ditutup, ini pintu ditutup, pintu ditutup semuanya. Tutup semuanya. Lalu teman-teman semua berada di masjid. Lalu panitia dari Terang Jakarta mengatakan, atau DKM mengatakan, semua teman-teman gak boleh pulang meninggalkan masjid ini, kecuali yang boleh pulang yang tahu arti Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira yang pulang berapa orang? Yang pulang berapa orang? Teman-teman semuanya, ada berapa orang? Padahal kita setiap sholat bilang Sami Allahu liman hamidah, tapi sampai hari ini nggak tahu artinya. Gimana kita akan mengejar untuk punten bahasanya ya, bukan untuk introspeksi kita sebagai shock terapi buat kita. Gimana mau istiqomah, bagaimana istilahnya mau bertawakal, itu saja lucu buat kita. Sami Allah liman hamidah nggak tahu artinya ya. Subhan Rabbiyal A'la nggak tahu artinya ya. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni. Dan selanjutnya kita tidak tahu artinya. Lalu selama ini kita sholat gimana dong? Punten, belum bisa dinikmati. Iya, belum bisa dinikmati. Ini punten, karena ingat dalam masalah ini, teman-teman pegang baik-baik. Jangan dilupakan apa yang ingin saya sampaikan di ujung ini. Iya, punten. Tidak pernah yang namanya azab bagi orang yang beriman di dunia berupa tsunami, gempa bumi, kecelakaan, kebakaran. Apabila orang yang beriman di muka bumi ini mendapatkan sampai wafat karena tsunami, karena kebakaran, karena kecelakaan, karena banjir sampai wafat, itu bukan azab, itu rahmat dari Allah. Itu apa? Rahmat dari Allah. Ada orang muslim tenggelam di air, wafat, syahid. Ada orang muslim, mukminin mukminat kebakaran sampai wafat terbakar, syahid. Ada orang mukmin lalu apa? Karena tsunami, karena kecelakaan, tabrakan, wafat di tempat, syahid. Gitu kan, itu rahmat dari Allah. Kalau teman-teman bertanya, terus azab bagi orang yang beriman di dunia apa? Ulangi lagi. Apa azab di dunia bagi orang yang beriman? 2 jawabannya. 1, Allah azab bagi orang yang beriman di dunia dengan cara mencabut keinginan-keinginan untuk melakukan amal soleh. Kalau teman-teman tidak ada keinginan melakukan amal soleh, jangan dikira mungkin itu azab dari Allah. Yang kedua, azab bagi orang beriman di dunia ini adalah dicabutnya kenikmatan ibadah. Cabut nikmat ibadah, sehingga ibadah itu tidak nikmat. Apa penyebabnya ya? Dosa. Karena dosa itu yang mengundang azab dari Allah. Berarti azab bagi orang beriman itu di dunia ada berapa? 21, dicabutnya keinginan ibadah. Yang kedua, dicabutnya nikmat ibadah. Jadi kalau sudah tidak ada keinginan tahajud, keinginan duha, tidak ada keinginan infak, tidak ada keinginan majelis taklim, hati-hati, jangan-jangan hati kita sedang diadab, diri kita sedang diadab. Iya. Lalu dengan mengatakan, kenapa saya tidak bisa menikmati ibadah? Hati-hati, jangan-jangan sedang diadab. Maka punten, simpel saja bagaimana cara kuatnya atau istiqomah di dalam menjalankan kokoh dan kuat dalam syariat ini seperti Rasulullah. Jawabannya, hubungan kita dengan Allah perbaiki dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat. Setelah itu boleh dengan mengatakan duduk di majelis taklim mencari ilmu, kumpul dengan orang-orang yang soleh, begitu ya. Tapi yang jelas pegang dulu 3 yang paling kuat untuk menjadikan diri kita istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.